kembali pada pagi hari ini. Kita mau memulai sekolah minggu kita. Namun sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Silakan Kak Christine membuka kita di dalam doa. Oke adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih buat kesehatan, buat kekuatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada saat ini Tuhan kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami, berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga kami akhiri. Biarlah ibadah kami ini Tuhan boleh memuliakan nama-Mu. Bapa dalam surga, ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, ada sukacita untuk memuji Tuhan. Saat ini kita mau bernyanyi bersama-sama bagi Tuhan kita. Saya undang adik-adik untuk berdiri bersama-sama. Kita mau menyanyikan hari ini ku rasa bahagia. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Berkumpul bersama saudara
Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Untuk itu, saya ajak adik-adik buat duduk yang rapi, duduk yang tenang. Siapkan Alkitabnya supaya adik-adik bisa fokus untuk mendengarkan cerita Alkitab. Nah, untuk itu, mari kita menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi yang indah ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama, kami sudah memuji Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, mendengarkan cerita-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang menolong kami. Biarlah melalui setiap firman-Mu Tuhan, kami boleh tanamkan di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ternyata sudah ada anak-anak.
Wah, Kak Syafri keasikan nih sedang menjahit. Saat ini juga Kak Syafri akan menceritakan seorang tokoh yang suka menjahit yang ada di Alkitab. Nah, pasti anak-anak ada yang tahu ya siapa? Ya, benar sekali. Namanya Dorcas. Dia suka menjahit, bahkan suka membuat begitu banyak baju. Dan kemudian dia akan membagi-bagikan kepada orang-orang. Nah, untuk supaya kita lebih jelas lagi, yuk kita saksikan video berikut ini. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia juga singgah kepada orang-orang kudus di Lida. Di Yope, ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Dia membantu semua orang, dia memberikan perhatian kepada banyak orang, dan mau menolong banyak orang. Tetapi pada waktu ia sakit, ia meninggal, dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di sebuah ruangan. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segera datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruangan tersebut. Banyak orang yang berdiri di sana di dekat dia sambil menangis. Banyak perempuan-perempuan menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat oleh Dorcas sewaktu dia masih hidup. Kemudian Petrus menyuruh mereka semua keluar, dan ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta perempuan-perempuan lainnya, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa Tabita atau Dorcas sudah hidup kembali. Peristiwa itu menjadi terdengar kemana-mana di seluruh Yope dan ke banyak orang lainnya. Banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Nah, anak-anak sudah menyaksikan ya video tentang Dorcas. Anak-anak, maukah anak-anak seperti Dorcas yang mengasihi orang lain karena tahu bahwa Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita? Atau mungkin di sekitar anak-anak ada orang yang sama seperti Dorcas yang melayani Tuhan dengan kemampuan yang dia miliki seperti Dorcas. Dorcas yang pandai membuat baju, dan dia melayani Tuhan dengan cara membuat baju bagi orang-orang yang membutuhkan. Anak-anak juga bisa dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan dengan apa yang anak-anak punya. Anak-anak tetap semangat dan rajin belajar, karena ilmu yang anak-anak dapat sekarang, yang anak-anak pelajari sekarang, dapat anak-anak gunakan untuk melayani Tuhan. Seperti halnya Dorcas yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan juga ingin setiap hidup kita jadi berkat dan berguna bagi banyak orang. Sekalipun kita tidak seperti Dorcas yang mati kemudian dibangkitkan kembali, tapi Tuhan berjanji bahwa setiap kita yang percaya kepadanya dan yang mengasihinya akan memperoleh hidup yang kekal. Mari kita baca ayat hafalan kita dari Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16. Beginilah firman Tuhan, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Sekali lagi, Matius 5 ayat 16, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Maksudnya anak-anak
anak-anak bisa menggunakan keterampilan atau talenta anak-anak untuk memuliakan Tuhan. Seperti misalnya, anak-anak di sini mungkin ada yang bisa menggambar, ada yang bisa bercerita, ada yang bisa bernyanyi, atau mungkin anak-anak ada yang bisa memasak. Nah, itu semua bisa digunakan Tuhan untuk kita melayani dan memuliakan Tuhan. Yuk anak-anak, kita mau menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan, yang mau melayani Tuhan dengan keterampilan dan talenta yang kita miliki. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan kami yang baik, terima kasih buat saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami anak-anak-Mu yang setia. Jadikan kami anak-anak-Mu yang mau melayani Engkau seperti Dorcas. Jadikan kami anak-anak-Mu yang bisa menggunakan kemampuan kami, keterampilan kami, talenta kami hanya untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang Dorcas yang sangat pandai membuat baju, bahkan dia membagi-bagikan baju yang dia buat kepada banyak orang. Nah sekarang kita mau berkarya nih, kita mau membuat baju polanya seperti ini. Anak-anak bisa melihat nanti caranya di panduan sekolah minggu. Nah, dan bukan hanya itu saja, anak-anak juga bisa berkreasi, menggambar apa saja dari pola baju itu. Nah, dan anak-anak juga bisa membuatnya lebih dari satu. Atau enggak, anak-anak bisa buat untuk papa mama, atau bisa menulis nama papa mama di baju ini, atau bisa juga menulis nama sendiri di baju ini. Oke, semuanya boleh dilihat di panduan sekolah minggunya. Terima kasih, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik sekolah minggu, tak terasa kita sudah mendekati hari Natal. Wah, pasti senang ya karena kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama Bandung mengajak adik-adik semua untuk melakukan kegiatan Natal bersama keluarga. Walaupun kita masih tetap di rumah saja, sukacita Natal pasti kita rasakan karena kita melakukan kegiatan Natal bersama-sama dengan keluarga kita. Tema Natal sekolah minggu kita adalah Joyful Christmas in COVID Time. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Lalu, kita akan melakukan apa ya? Yuk kita lihat kegiatan Natal bersama keluarga sekolah minggu Baptis Pertama Bandung. Pertama-tama, kita akan membuat hiasan Natal bersama keluarga. Adik-adik bisa melihat contoh hiasan Natal berikut ini. Kalian boleh membuat hiasan Natal kreasi sendiri juga loh. Tunjukkan sukacita kalian bersama keluarga pada saat membuat hiasan Natal. Jangan lupa didokumentasikan ya kegiatannya. Dan hiasan Natal yang sudah dibuat boleh dikirim ke guru kelas kalian beserta dokumentasi foto saat kalian sedang membuat hiasan Natal tersebut. Kegiatan berikutnya adalah menghias rumah kalian dengan hiasan Natal yang sudah kalian buat. Wow, bisa dipasang di pohon Natal, di atas meja, atau di bagian rumah yang sudah disepakati bersama semua anggota keluarga. Menarik ya? Kegiatan berikutnya adalah ini paling menarik. Kegiatan yang satu ini yang paling disukai oleh kita semua. Kegiatan berikutnya adalah menonton film Natal bersama keluarga. Wah, ini enaknya sambil makan popcorn ya. Kalian akan menonton satu film Natal yang telah dipilih oleh sekolah minggu. Nanti kalian akan diberitahu film yang akan kalian tonton itu apa ya. Dan setelah itu, kalian memberikan pendapat kalian tentang film tersebut.
untuk adik-adik kelas asuhan bisa diwakili oleh mama dan papa. Aduh, enaknya nih makan popcorn sambil nonton. Tambah seru kan suasana Natal kita? Masih ada lagi loh kegiatan selanjutnya. Adik-adik akan menyanyikan satu lagu Natal bersama keluarga yang sudah ditentukan oleh sekolah minggu. Nanti direkam ya, dan dikirimkan hasil rekamannya kepada guru kelas kalian. Kalian bisa mengikuti -1 yang sudah diberikan atau bisa juga membuat musik aransemennya sendiri. Wah, senang sekali bisa menyanyikan lagu-lagu Natal bersama keluarga. Masih belum selesai nih. Kegiatan berikutnya adalah membuat kartu Natal bersama keluarga. Orang tua bisa membantu anak-anak untuk membuat kartu Natal yang keren loh. Jangan lupa kartu Natalnya dikirim secara virtual kepada teman-teman kalian di sekolah minggu dan bisa langsung dikirim lewat WhatsApp grup atau juga bisa diposting di Instagram, Facebook, atau media sosial lainnya. Jadi kita saling menyapa teman-teman kita dan memberikan mereka ucapan selamat Natal. Wah, tambah semangat nih. Semakin dekat hari Natal, kita akan semakin bersuka cita. Kegiatan berikutnya adalah menyelesaikan puzzle bersama keluarga tentunya. Wah, ini kegiatan yang menantang semua keluarga untuk menyelesaikan puzzle yang diberikan oleh sekolah minggu sesuai dengan usia kalian tentunya. Ada puzzle 2 dimensi dan ada juga puzzle 3 dimensi. Jangan lupa didokumentasikan ya pada saat kalian menyelesaikan puzzle bersama keluarga. Dan setelah puzzle-nya selesai, difoto dan dikirimkan kepada guru kelas kalian. Nah, itu semua adalah kegiatan Natal yang akan kita lakukan bersama keluarga selama 4 minggu dimulai dari minggu depan. Oh iya, untuk keterangan lebih lengkapnya, sekolah minggu mengundang para orang tua untuk menghadiri pertemuan orang tua sekolah minggu melalui Zoom meeting pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 pada pukul 5 sore. Jangan lupa ya, Zoom linknya akan diberikan pada hari Sabtu. Mari kita bersukacita bersama keluarga karena Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita semua. Jangan lupa untuk hadir di pertemuan orang tua sekolah minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Tell the world, tell the world, tell the world, tell the world. Efesus 2:10 karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini Kata kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan dan persiapkan Allah sebelumnya. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10.
karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. 2, 3. Nama saya Adik Pak. Saya Gaga. Efesus 2 ayat 10. Ayat 10. Karena kita ini Buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah
sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan oleh Kristus Yesus, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dipersiapkan Allah sebelumnya. Para Rasul 12 ayat 11. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Kisah Para Rasul 12 ayat 11. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita ini buatan Allah,